sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Karim, peserta Latsar CPNS Angkatan 15. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Andi Wahyudi pada tanggal 13 Agustus 2020 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum kita membahas tentang kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, saya akan membahas tentang wawasan Nusantara terlebih dahulu. Yang ini yang disampaikan oleh Pak Wantanas 2018. Sebelum menjadi nama Indonesia, Indonesia lebih dikenal terlebih dahulu dengan nama Nusantara. Makanya ini ada yang namanya wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan, geografi, dan sumber daya, serta segala potensi fisik dan non-fisik yang terkandung dan lahir dari elemen-elemen tersebut sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kita ketahui, Indonesia kan dulu sebelumnya adalah namanya Nusantara. Nah, di mana Nusantara itu memiliki banyak kerajaan-kerajaan, terutama yang pertama kali yang kita ketahui adalah kerajaan Hindu-Buddha, di mana ada kerajaan Kutai Kartanegara, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya. Kemudian runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, munculnya lagi kerajaan-kerajaan Islam. Sehingga pada awal abad 20 baru nama Indonesia mulai digunakan. Nah, Indonesia sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu Indus yang berarti India dan juga Nesos yang berarti kepulauan. Nah, jadi yang Indonesia sendiri artinya adalah kepulauan India. Kenapa dinamakan kepulauan India? Karena Indonesia sendiri memiliki pulau yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan pulau tersebut juga luas-luas. Bisa dilihat di gambar kenapa Indonesia ini memiliki nama Kepulauan Indonesia, karena memiliki pulau-pulau yang begitu banyak. Bahkan ada pulau yang belum ada namanya. Masih banyak pulau-pulau kecil-kecil itu belum memiliki nama. Dan Indonesia memiliki laut atau pantai yang luas. Makanya banyak orang Indonesia ini bekerja sebagai nelayan atau menangkap ikan. Dan ikan yang ada di laut Indonesia juga sangat banyak. Makanya sering ada pencurian ikan di laut Indonesia. Akhirnya sama Bu Susi, Menteri Perikanan, kapal ilegal ditenggelamkan oleh Bu Susi karena tidak memiliki izin. Selain itu, Indonesia juga memiliki sejarah yang kelam. Mengapa? Karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Belum lagi ditambah dengan Jepang yang menjajahnya selama 3,5 tahun. Nah, menjajahnya ini gak cuma menjajah mengambil rempah-rempah, tapi memperbudak warga bangsa Indonesia, disuruh bekerja paksa, kerja rumusa dan juga kerja rodi. Nah, karena bangsa Indonesia tidak ingin menjajah, akhirnya bangsa Indonesia melawan penjajah dengan penuh semangat. Makanya bangsa Indonesia bisa bangkit dan merayakan kemerdekaannya di setiap tanggal 17 Agustus 1945. Berkat kemauan dan keinginan bangsa Indonesia merdeka, akhirnya mereka bisa merdeka di 17 Agustus tahun 1945. Itu berkat pejuang-pejuang kita
berani untuk mengusir Belanda. Banyak para korban-korban Indonesia yang berguguran, bahkan pahlawan-pahlawan kita pun banyak yang berguguran. Bisa kita lihat di seluruh Indonesia pasti ada taman makam pahlawan. Itulah pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Maka di zaman sekarang ini sepatutnya kita menghargai dengan perjuangan beliau-beliau semua. Dan setelah Indonesia merdeka, malah kita di zaman sekarang membuat Indonesia semakin hancur dengan perkelahian antar saudara. Bung Karno pernah berkata, musuh saya lebih berat karena melawan penjajah, sedangkan kalian musuhnya akan lebih berat. Bung Karno pernah berkata, musuh saya lebih ringan ketimbang kalian karena musuh saya hanya penjajah, sedangkan kalian akan melawan saudara kalian sendiri. Makanya perjuangan kita lebih berat ketimbang perjuangan yang ada sebelum kemerdekaan. Mereka sudah memerdekakan Indonesia, malah kita yang sekarang ingin menghancurkan Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, kemudian ada beberapa negara yang mengakui Indonesia telah merdeka. Nah, yang pertama mengakui adalah negara Mesir dan juga ada negara Palestina. Negara tersebut berasal dari negara Timur Tengah. Indonesia nggak langsung bisa menjadi sebuah negara, karena untuk menjadi sebuah negara itu ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah rakyat. Nah, dalam sebuah negara itu harus memiliki rakyat, di mana orang yang diam atau tinggal di dalam negara tersebut. Kalau tidak ada rakyat, berarti itu tidak bisa disebut dengan sebuah negara. Dan juga yang kedua adalah wilayah. Jadi wilayah ini adalah bagian atau tempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara tersebut. Wilayahnya itu apa aja? Ada daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial atau wilayah yang diakui berdasarkan kesepakatan dunia. Ada kasus kemarin yang di perairan Laut Natuna. Nah, itu kan masuk wilayah Indonesia tapi mau diakui oleh Cina. Karena tidak ada kesepakatan, maka masih masuk wilayah Indonesia. Terus yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah berdaulat ini adalah lembaga eksekutif, presiden dan juga kabinetnya, atau juga Perdana Menteri, karena ada sebagian negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, yang keempat ini adalah pengakuan dari negara lain. Ada de facto dan juga de jure. Nah, de facto ini yaitu kenyataan berdirinya suatu negara. Sedangkan de jure yaitu pengakuan secara tertulis oleh hukum dan juga resmi. Itulah 4 unsur yang harus dipenuhi untuk sebuah negara agar dia bisa diakui. Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus, pada tanggal 18 Agustusnya, sehari setelahnya merdeka, rumusan Pancasila dimuatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada tahun 1945. Nah, di hari yang sama tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Nah, jadi Pancasila itu sebetulnya diakui pada tanggal 18 Agustus, tapi pada kenyataannya Pancasila itu dibentuk pada tanggal 1 Juni
setelah dilakukan berbagai banyak revisi, akhirnya disahkan pada tanggal 18 Juni 1945 yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah landasan penting bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sendiri mempunyai 4 kedudukan dan fungsi. Yang kita ketahui, Pancasila ini adalah sebagai ideologi bangsa. Padahal Pancasila ada 4 kedudukan dan fungsi. Yang pertama adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan juga sebagai ideologi nasional, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang keempat adalah sebagai pemersatu bangsa. Nah, makanya bangsa Indonesia itu harus mencerminkan sifatnya dengan Pancasila. Terus untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dianggap sebagai hukum dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia itu diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bagi negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena semboyan ini memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu. Karena Indonesia memiliki banyak pulau dan memiliki banyak suku dan bangsa. Bahkan dalam satu provinsi ada beberapa suku di dalamnya. Indonesia bisa dibilang memiliki puluhan suku dan juga bahasa. Jadi tiap suku memiliki bahasa. Bahkan satu suku memiliki banyak bahasa. Itulah kekayaan yang ada pada Indonesia. Jadi kita bangga menjadi warga Indonesia. Yang terakhir, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan ini, yang pernah dinyanyikan oleh seorang yang bernama Pujiono di kontes audisi menyanyi Indonesian Idol. Semoga suara saya bagus, tidak merusak telinga kalian semua yang menonton video ini. Oke, saya akan menyanyi, semoga kalian bisa menikmatinya. Manang manis, manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya review bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.